Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur, kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Pendeta Alex Nanlohi. Saya bersyukur buat kesempatan ini dari pengurus di tempat ini, Pak Santo, yang boleh saya kenal dan juga mengundang ke sini. Bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan. Oke, turun sedikit ya. Nah, temanya hari ini adalah perjanjian pelangi Tuhan. Saudara, ini topik yang sensitif sebenarnya dibicarakan, tapi juga seperti yang dikatakan tadi, sangat penting juga bagaimana secara Kristiani kita punya sikap yang tepat. Tentunya di sini nanti kita akan melihat apa yang menjadi rencana Allah ketika ada pelangi yang muncul di dalam perjanjian lama, dan bagaimana konsep ini juga yang saat ini banyak dipakai oleh kelompok tertentu untuk menyatakan eksistensi dirinya ya. Nah, mari kita akan melihat dari bagian firman Tuhan Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya sudah tuliskan ayatnya di depan. Jadi mari kita membacanya bergantian. Saya mulai ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13, kita bergantian sampai ayat yang ke-17. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah antara aku dan kamu, segala makhluk yang hidup, segala yang nyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air mata untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadaku, inilah perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, kapan terakhir lihat pelangi? Beberapa minggu yang lalu barusan, Pak. Ini yang digambar ya, pelangi beneran maksudnya. Jadi memang menarik untuk memperhatikan bahwa pelangi menjadi tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Dan ini, tapi mungkin Bapak Ibu bilang nggak ada kata pelangi di dalamnya ya. Tadi dipakai kata busur. Nah, dalam terjemahan yang lain, misalnya kalau kita lihat di BIS, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebagai tanda perjanjian kekal yang kubuat dengan kamu dan segala makhluk yang hidup, maka kutaruh pelangiku di awan sebagai tanda perjanjianku dengan dunia. Jadi yang dimaksud memang adalah pelangi. Oke?
Lalu kalau lihat ini terjemahan New International Version, Alkitab berbahasa Inggris. Karena beberapa Alkitab berbahasa Inggris juga menggunakan kata bow-nya ya, bow busur. Nah, tetapi NIV menggunakan rainbow ya. And God said, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth." Saudara yang dikasihi Tuhan, secara sederhana kalau kita perhatikan, pelangi di dalam Alkitab memiliki makna yang mendalam sebagai tanda perjanjian Allah dengan Nuh setelah peristiwa air bah. Ya, ini bukan airnya orang Batak ya, air bah. Ya. Jadi apa yang menarik kalau saudara perhatikan, bahwa Allah berjanji tidak akan memusnahkan dunia dengan tanda pelangi itu. Nah, kalau kita lihat kemudian di dalam perjanjian Allah dengan umatnya, banyak yang langsung mikir, oh pelangi itulah lambangnya LGBT. Ya. Dan jangan lupa sebenarnya ayatnya cukup jauh. Ini Kejadian pasal 9, peristiwanya Nuh. Yang banyak kali kita refer kalau peristiwa LGBT biasanya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu Kejadian 19. Dan itu bukan Nuh, tapi sudah zamannya Abraham dan Lot, ponakannya. Jadi kalau orang hubung-hubungkan, saya waktu pelajari begitu ya, kadang-kadang hubung-hubungin bahwa ada pelangi di Alkitab tuh, LGBT. Nggak pas saudara ya, nggak Alkitabiah itu, nggak cocok. Tapi kemudian kenapa lambang ini kayaknya yang dipakai sekarang? Nah, kita perlu tahu sejarahnya. Saudara kalau googling ketemu semua sih ya. Waktu saya pelajari juga. Nah, pelangi juga telah diadopsi oleh komunitas LGBTQ+. Ini Bapak Ibu bilang kok pakai plus sekarang ya. Sebagai simbol kebanggaan dan keragaman. Yang jangan berpikir ada hubungannya sama Alkitab. Nggak ada. Ini awalnya nggak ada hubungan sama Alkitab. Karena yang buat ini, kita lihat sebentar ya. Kita tahu dulu nih LGBTQ itu apa. Nah ini LGBTQ adalah lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer. Sementara itu karena kayaknya kelompoknya makin banyak dan makin beragam, makanya ditambah plus. Silakan plus semua yang lainnya. Nah, yang tersemat pada istilah itu dapat diartikan bahwa orientasi seksual dan identitas gender bersifat tanpa batas. Dan itu tidak hanya LGBTQ. Kalau saudara lihat ini ya, wah ini nggak kelihatan, nanti bisa lihat slide saya. Banyak juga ini ada A di bawah ya, aseksual, ally, dan panseksual ya, ada non-binary segala macam. Sekarang makin pusing kita ya, melihat begitu banyaknya spektrum di dalam yang dulu mungkin kita cuma kenal gay, lesbian, lalu kemudian sekarang semua punya pilihan. Jadi ada juga ternyata masuk di dalam list ini yang secara pribadi tidak gay, tidak lesbian, tidak transgender, tapi termasuk di dalam LGBTQ+. Kenapa? Karena dia setuju dengan orang-orang yang melakukan itu. Jadi bisa begitu. Saudara mungkin tidak secara perilaku melakukan hal seperti itu, kecenderungannya pun tidak ada, tapi saudara menyetujui apa yang dilakukan orang-orang dengan hal ini, maka saudara termasuk dalam LGBTQ+ ini. Dan mungkin nanti masih ada lagi tambahan ke bawahnya ya. Nah, termasuk juga Q-nya ada yang bilang questioning, yang masih nanya, aku ini sebenarnya orientasinya apa. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena tandanya kesannya sama, pelangi juga. Tapi ingat saudara, beda ya. Nah, kita lihat sebentar sejarahnya. Makna pelangi dalam sudut pandang kekristenan kita mesti tahu dulu bahwa Kejadian 9 ayat 12-17, Tuhan memberikan kita pelangi sebagai tanda perjanjiannya dengan Nuh dan semua makhluk yang hidup. Pelangi menjadi simbol janji Allah
bahwa dia tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Pelangi adalah lambang, nah ini kalau kita hayati secara kekristenan, kasih, kesetiaan, dan janji Allah yang abadi kepada umat manusia. Lalu bagaimana pelanginya orang-orang yang LGBTQ+ itu? Dalam sejarah, kalau saudara perhatikan, pelangi diadopsi sebagai simbol kebanggaan oleh komunitas ini pada tahun 1978 oleh, ini desainer ya, Gilbert Baker. Dia seorang waria yang mendesain atas permintaan. Ini salah satu tokoh yang di Amerika pada waktu itu memperjuangkan hak-hak LGBTQ+. Pelangi itu mewakili keragaman dan inklusivitas dengan warna-warna yang berbeda, melambangkan berbagai aspek kehidupan dan harapan. Jadi jangan berpikir mereka memutarbalikkan Alkitab, karena nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Ya, dalam pengertian itu mereka ketepatan pakai itu. Nah, Gilbert Baker ini kemudian membuatlah karena waktu itu mereka melihatnya perjuangannya adalah kita mesti punya sesuatu yang tanda identitas. Apa itu? Bendera. Maka bendera pertamanya, Gilbert Baker menciptakan bendera pelangi pertama pada tahun 1978. Ya, bendera ini diperkenalkan pada parade kebebasan gay di San Francisco. Bendera tersebut awalnya 8 warna. Awalnya 8 warna ya. Merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, pink, dan turquoise ya. Nah, perhatikan sekarang begini. Ini sekarang yang sudah versi sekarangnya, yang cuma 6 warna. Dan ini yang terkenal di banyak tempat. Tapi kalau saudara searching juga, sekarang ada lagi tambahannya ya. Jadi ada benderanya, lalu kemudian ada segitiga di sampingnya, ada tambahan warna pink, ada bikin lagi warna coklat. Jadi kenapa itu? Karena mereka mau menyatakan identitasnya ini melampaui ras. Jadi belakangan benderanya ada segitiga sampingnya, lalu kemudian ada warna coklat karena memasukkan orang-orang kulit berwarna ya. Jadi ini memang lambang perjuangan dan identitas ya. Ada 6 warna. Merah untuk kehidupan, orange untuk penyembuhan, kuning untuk sinar matahari, hijau untuk alam, biru untuk harmoni, dan ungu untuk roh. Nah, jadi kalau saudara memperhatikan, ini bukan sekadar simbol biasa, tetapi ada makna di dalam simbol ini. Dan apa yang mereka simbolkan? Saudara perhatikan ini. Penggunaan pelangi mencerminkan nilai-nilai kebanggaan, keindahan, dan keragaman. Sama nggak sama yang Kristen tadi? Beda. Tadi kan bicara kesetiaan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan bagaimana eksistensi kelompok ini, saya harus ingin mengatakan kepada kita dengan jujur bahwa khususnya di luar negeri ya, dan Indonesia sekarang makin banyak juga. Di luar negeri gereja dituntut untuk bersikap. Dan banyak gereja yang akhirnya menyetujui untuk misalnya menikahkan, atau kemudian pendetanya tidak masalah dari latar belakang yang LGBTQ dan plus dan seterusnya. Nah, ini menjadi pergumulan yang tidak mudah. Saudara, kita satu sisi memang harus menyadari orang bilang itu hak asasi. Oke? Tapi itu pun menjadi hal yang tanda kutip hak asasi menurut siapa? Jadi balik lagi, bagi kita orang percaya, kita mengetahui Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan 2 gender, laki-laki dan perempuan. Dan itu yang kita pahami selama ini. Apakah ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu? Kita harus katakan ada. Kenapa? Jelas Alkitab mengatakan pengaruh dari dosa. Dosa telah merusak kehidupan manusia sehingga ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu yang menjadi bagian kehidupan, yang sadar atau tidak. Jangankan ngomong yang gay deh ya. Kenapa ada orang yang lahir dengan keinginan kleptomania?
Apakah itu dipelajari? Apakah itu bawaan lahir? Nah, ini semua debatable. Dan bukti-bukti sains juga terus diperdebatkan. Sehingga pertanyaannya misalnya, apakah gay itu, lesbian itu sesuatu yang in blood? Itu karena diturunkankah? Atau itu sesuatu yang dibentuk dalam lingkungan? Maka ada 3 yang biasanya orang mengatakan, ya nature, nurture, dan satu lagi kok saya lupa ya. Ya 3 hal itu ya. Apakah karena nature-nya begitu, berarti dari bawaan lahir? Jadi dan menariknya memang secara psikologi ini tidak lagi dianggap kecenderungan atau penyimpangan sejak tahun 1974. Kalau saudara yang belajar psikologi, orang-orang HRD mungkin tahu ya, bahwa itu sudah tidak masuk lagi dalam daftar penyimpangan. Jadi itu diterima sebagai sebuah sama kayak orang dia mau heteroseksual, ya ini dia maunya sesama jenis seperti itu. Dan tekanan itu semakin banyak. Termasuk juga tekanan-tekanan internasional. Saudara masih ingat kejadian ketika kedutaan Inggris di Jakarta memasang bendera? Nggak baca korannya. Bacanya finance terus ya. Dan itu kejadian baru mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu. Dan itu sempat heboh ya. Oh, kita ini negara yang muslim segala macam begitu. Tapi ya namanya kedutaan itu kan wilayah dia. Kita nggak boleh masuk juga ke situ gitu ya dengan bebas. Nah, satu sisi yang menarik memang karena kita ada di negara muslim terbesar di dunia yang masih tidak melegalkan hal itu. Ya. Tapi bagi saya ini menjadi satu cara Tuhan juga sebenarnya, seperti menolong kita juga untuk bisa melihat ya. Nah, termasuk juga di dalam gereja sekarang muncul juga orang-orang yang mulai dengan berani ya, yang dikatakan dia come out ya, dia menyatakan aku memang seperti ini. Maka ya ini sesinya singkat, jadi saya nggak bisa jelaskan semua karena ini bukan pergumulan yang mudah. Saya kasih prinsipnya saja. Saya kenal ada beberapa teman yang memang memiliki pelayanan kepada saudara-saudara yang memiliki kecenderungan seperti ini, dan itu memang tidak dipublish umum ya. Karena itu adalah biasanya masih dianggap sangat memalukan di dalam konteks Indonesia. Tapi realitanya ada dan banyak di sekitar kita. Dan ini yang saya pikir kita harus menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya? Saudara perhatikan, kita harus tetap melihat orang dengan kasih dan hormat sebagaimana Yesus mengasihi kita semua tanpa memandang latar belakang. Satu sisi ada yang bilang, kalau kasih-kasih aja nanti kita kayak terima mereka lalu mereka nggak berubah. Nah, itu pun masih jadi perdebatan. Apakah mereka harus berubah? Nah, ini mungkin saya post jadi question buat saudara ya. Apakah mereka harus berubah? Maka saya menemukan beberapa buku Kristen belakangan yang ditulis oleh pendeta-pendeta yang punya kecenderungan ini. Biasanya mereka bilangnya sekarang istilahnya SSA, Same Sex Attraction. Maka beberapa penjelasannya, saya kasih salah satu buku yang saya baca, dia bilangnya begini. Kecenderungan itu memang pengaruh dan akibat dari dosa yang tidak bisa secara langsung dan gampang kita katakan dalam nama Yesus sembuh, lalu dia mulai tertarik sama lawan jenis. Tidak semudah itu. Makanya di dalam beberapa buku yang saya baca tentang hal ini mau mengatakan begini. Kecenderungan itu mungkin akan tetap ada. Nah, ini mungkin saudara agak kaget ya. Jadi nanti kalau mungkin punya saudara, punya teman, punya keluarga, punya anak yang tiba-tiba come out gitu ya, yang tiba-tiba dia bilang, saya memang berasanya saya nggak bisa seperti yang papa mau, yang mama mau. Saya banyak layani anak SMA dan banyak confession seperti itu yang mulai muncul. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mengubah dia? Nah, ini memang pendekatan bisa macam-macam ya. Yang garis keras bilang ubah, balikin straight, suruh merit. Habis merit menderita dia.
Dia menderita, istrinya menderita, suaminya menderita, misalnya begitu ya. Sehingga di beberapa pendekatan yang saya lihat, nah teman saya ikut pelatihan khusus untuk pelayanan seperti ini. Kalau saudara tertarik, ada pelatihannya. Ternyata spektrumnya itu sampai puluhan. Jadi orang ini masih mungkin balik. Kalau ini agak susah balik. Dan itu kita nggak bisa bilang satu kasus berlaku untuk semua. Makanya butuh penerapan atau ditangani oleh. Jadi kalau memang sungguh-sungguh mau dilayani, saya nggak bilang mau berubah ya, sungguh-sungguh mau dilayani, saudara carilah konselor-konselor yang mengerti spektrum itu, supaya waktu dia mendiagnosa, dia bisa menolong apa sebenarnya yang menjadi pergumulan dan bagaimana melewatinya. Nah, pendeta yang saya baca bukunya ini, dia mengatakan dia merasakan gejolak itu, ketertarikan yang kuat, dan akhirnya dia harus memilih. Pilihannya bukannya menghilangkan itu, karena itu rasanya sulit hilang. Maka dia memilih untuk tidak menikah, dia laki-laki, dan hidup kudus. Jadi itu pilihannya, tidak menikah dan hidup kudus. Nah, beberapa saran yang saya lihat di buku-buku belakangan ini, sarannya nampaknya seperti itu. Ketimbang mempromosikan kalau dia anak Tuhan harus balik lagi jadi straight, yang seringkali terkesan seperti orang itu menipu dirinya. Oh, berarti boleh Pak ya, kita terima aja dia gay ya. Tapi jangan sampai dia mempraktekkan hidup sebagai gay dengan perilaku seksualnya, dan dia harus merindukan Tuhan sanggup menolong dia untuk tidak memuaskan nafsunya, tetapi menjaga hidupnya kudus. Perjuangannya seperti itu yang saya perhatikan. Dan dalam banyak kasus yang saya juga temui atau tangani, saya melihat itu jauh lebih menolong ketimbang kita langsung mengatakan harus berubah. Ya, saya sekali lagi harus katakan spektrumnya macam-macam. Ada yang waktu itu cuman main-main, cuman ikut-ikutan, coba-coba. Saya bilang kamu kembali ke straight gitu ya, karena sebenarnya dia cuma nyoba-nyoba. Tetapi ada yang memang kayak sudah terbentuknya seperti itu. Dari kecil dibiasain main boneka sama mamanya. Atau juga beberapa pola asuh keluarga, ibu yang terlalu dominan, itu beberapa anaknya yang laki-laki, bukan selamanya ya, tetapi membuat akhirnya anaknya benci perempuan. Saya ketemu seperti itu. Seorang ada mahasiswa yang memilih jadi lesbian, waktu itu saya layani. Dia katakan dia benci sama laki-laki karena dia lihat papanya lempar mamanya di rumah, menyakiti, dan itulah ya mama-mama yang tidak melawan. Istri-istri yang ya sudahlah, terimalah bapakmu seperti itu. Tapi kemudian itu dampak besar sekali buat psikologis anak perempuan ini. Waktu itu saya bilang sama dia, saya nggak bisa layani kamu, ini konseling kan bagusnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saya nggak nyaman Kak kalau langsung cerita ke perempuan. Oh iya, ya sudah, kita cari ruangan yang kaca semua ya. Ruangan kaca semua supaya kalau konseling itu bisa kelihatan ya. Jangan konseling di ruang tertutup ya, itu menambah godaan. Pendeta-pendeta yang banyak jatuh itu karena konselingnya di ruang tertutup. Terus ya ibu-ibunya cerita masalah keluarga lagi. Oh iya Pak, gitu ya, habis sudah. Habis dia cerita terus dia bilang, saya nggak bisa maafin papa saya. Dan akhirnya muncullah benak dia adalah, padahal ya secara penampilan cantik, pasti cowok juga banyak yang suka. Tapi dia bilang, saya tidak tertarik dengan cowok. Sudah mati rasa saya sama cowok. Nah seperti itu, terus dalam nama Yesus kembali kepada Tuhan gitu. Tidak semudah itu saudara. Makanya perlu ditangani, perlu didampingi, perlu dikasihi. Jangan cepat-cepat menghakimi, karena saudara tidak ngalamin yang dia alami. Dan ini jadi hal yang penting ya. Sebagaimana Yesus mengasihi, kita melihat mereka dengan kacamatanya Tuhan. Apa maksudnya tidak menghakimi? Sebenarnya ada dua hal yang saya pikir harus digarisbawahi. Jangan ngebully. Kadang-kadang kita suka begitu ya, ada kemayu dikit, pantatnya kita colek lah. Di kantor juga biasa terjadi begitu. Itu sudah kekerasan seksual sebenarnya ya.
Atau bahkan dalam kata-kata, cie-cie, mau kemana hari ini princess? Kadang-kadang kita berpikir itu sebenarnya cuman candaan. Tapi tidak semua orang bisa menerima candaan. Saya bilang begini saudara ya, kalau bercanda itu dua-duanya ketawa. Kalau yang satu nangis itu bukan bercanda, bully itu. Jadi kita pun di dalam komunitas Kristen, komunitas pekerjaan, please be sensitive dengan hal-hal seperti itu. Jangan main-main asal bercanda. Gila lu tomboy lu semalam tidur sama siapa lu? It's not good. Dan saya pikir tidak Kristiani sama sekali ya. Itu yang pertama, jangan membuli orang dengan kecenderungan atau terlihat seperti apa. Yang kedua adalah belajar untuk tidak menghakimi. Sebenarnya tidak menghakimi itu seperti apa? Karena ini kadang jadi blunder belakangan ya. Kita bahas dikit, dibilang lu menghakimi gua ya. Seolah-olah ya, tapi poinnya adalah sebenarnya bagi saya menghakimi itu pertama-tama yang paling utama adalah masalah hati. Maksudnya begini, kalau kita menghakimi, biasanya kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang yang dihakimi. Kadang-kadang nggak kelihatan, tapi bisa berasa saudara. Maka bedanya apa? Saya kasih contoh begini, ada seorang yang coba memberikan pemahaman tentang penghakiman. Kalau saudara lihat di dunia ini, menurut saudara ada dua jenis orang. Saudara setuju nggak? Ada orang baik, ada orang jahat. Setuju? Ada orang baik, ada orang jahat. Setuju ya? Terus saudara masuk yang mana? Hah? Kamu masuk yang mana? Ayo. Ya baik lah Pak, mau kerja di BCA. Kita langsung, jadi gitu. Begitu kita lihat orang, kita langsung bilang baik sama jahat. Lalu kita memasukkan diri kita biasanya yang baik. Itu cenderung menghakimi. Loh, gimana cara Kristen melihat hidup? Sebenarnya di dunia ini ada dua jenis orang. Bukan baik dan jahat. Tetapi dua jenis orang, dua-duanya jahat. Satu jahat yang belum kenal Kristus, satunya jahat dan sudah kenal Kristus. Di dunia ini ada dua jenis orang. Yang jahat dan belum kenal Kristus, dan yang jahat yang sudah kenal Kristus. Maka ketika kita berhadapan dengan orang lain yang mungkin tidak mengikuti nilai-nilai Kristus, kita pun bisa melihat, saya kalau tidak diselamatkan Tuhan, saya mungkin lebih buruk dari kamu. Itu kan cara yang kita tidak menghakimi. Makanya tidak menghakimi itu bukan masalah kalimat kita, tapi sikap hati kita yang jauh lebih utama. Sehingga kalau saudara ketemu yang punya kecenderungan gay, lesbian, saudara jangan merasa, aduh neraka lo, bakar lo, panas gitu. Tapi saudara bisa melihat, saya nggak lebih baik dari dia, saya pun orang jahat, tapi saya diselamatkan Tuhan, dan anugerah Tuhan juga bisa berlaku atas hidup dia. Itu cara melihat yang menolong kita tidak melihat orang dengan rendah. Saya tulis begini ya, cara bersikap, cara yang tepat untuk bersikap. Sebagai pengikut Kristus, kita tetap tidak kompromi dengan dosa. Saya pikir juga, ya kadang orang bilang, ya terima orangnya, kasihi orangnya, benci dosanya. Walaupun itu gak mudah. Yang ngomong-ngomong begitu, kadang saya bilang itu kalau anak lu sendiri gimana? It's not easy. Tapi ya itulah, kita diajak untuk tidak kompromi dengan dosanya. Namun ingat, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih, pengertian, penerimaan terhadap semua orang. Kita harus tetap menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, menjalin dialog yang terbuka. Bagi saya ini titik kuncinya. Kalau kita menunjukkan kasih, mungkin dia belum berubah, tapi dia mau ngomong. Yang udah susah adalah kalau anak itu atau orang itu merasa semua orang Kristen membenci dia. Orang Kristen tuh homofobia. Sehingga akhirnya boro-boro dia mau ngomong, boro-boro dia mau cerita lagi. Nah, dialog ini mendengarkan dengan penuh empati dan menghindari sikap menghakimi. Dan kalau dia punya kerinduan dalam untuk berubah, kita akan pertemukan dengan orang yang tepat untuk melayani dia. Banyak hamba Tuhan sekarang sudah sekolah konseling juga ya. Nah, memang ini tidak mudah. Saudara ingat ya, kalau saudara yang mengalami, saudara tahulah cara mengatasinya juga ya. Belajar untuk cari orang yang bisa menolong saudara. Tapi kalau saudara menolong orang yang seperti ini mesti jaga diri juga.
Apalagi kalau dia cerita, iya nih gue suka sama si ini, si itu. Lalu kemudian dia cerita sama kita, nanti lama-lama dia suka sama kita juga. Nah, itu beberapa kali yang saya perhatikan, banyak jebakan Batman-nya di situ. Sehingga itu saya katakan beberapa kali kalau konseling ya, ada anak yang waktu konseling, loh kok dia malah suka sama gua ya. Boleh nggak saya panggil papa? Enggak, stop. Refer ke orang lain, ya. Walaupun mungkin kita sebagai konselor juga seneng ya, orang itu datang sama gua loh, dia cerita masalahnya ya. Tapi itu harus tarik batas. Saya karena banyak ngalamin pengalaman pelayanan seperti itu juga jadi takut juga saudara ya. Apalagi kalau dia udah mulai deket, dia datang, lalu kemudian udah mulai menunjukkan ketertarikan, jadi mau ketemu terus. Aduh, hati-hati nih, nggak boleh nih. Nah, ada lagi karena saking kita nerima dia, terbuka banget nerima dia juga, kita tidak punya ketegasan terhadap dosa, malah kita, Kak, pilihin dong, gue lagi cari cowok nih. Dia ajak saya ikut milih, yang ini bagus nggak? Gila loh. Jadi itu juga memang gak gampang saudara mendampingi. Karena kita terlalu loose, jadinya kita dianggap mendukung. Terlalu strict, jadinya gak mau ngomong lagi sama kita. Nah, tapi disitulah saya pikir perjuangan kita untuk boleh jadi orang-orang yang dipakai Tuhan menolong saudara-saudara kita. Prinsipnya ada di mana ya? Kita lihat ayat terakhir. Nah, ada di kitab Yudas. Yang kaget, ada kitab Yudas, ada ya. Tapi yang Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Jangan saudara pikir Yudas. Ini Yudas kemungkinan adalah saudaranya Yesus. Jadi Yesus punya beberapa adik, nampaknya salah satunya namanya Yudas. Dia bukan rasul, dia nulis satu surat, cuma satu pasal. Yudas 1 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca, 1-2 ayat. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan. Saudara, untuk menghidupi ayat ini nggak mudah. Tapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena itu kalau saudara mungkin sedang dekat dengan orang-orang yang seperti itu dan memang rindu mengalami perubahan. Mungkin perubahannya bukan kecenderungannya, tetapi pilihan untuk tidak menikmati dosa itu, tidak hidup. Sama kayak gini ya, saya pengen banget gampar bos gua gitu ya. Ada yang begitu? Ya. Kesel banget gua sama dia. Tapi saya memilih. Hati ini kalau dibuka hatinya sama Tuhan, nih banyak yang mau gampar bosnya. Bukan cuma gampar pak, bunuh kalau perlu. Kalau hati kita yang jujurly speaking hatinya itu busuk banget, maka kecenderungan itu pun bagi saya sebusuk itu. Betapa busuknya misalnya kecenderungan saya pingin banget having sex dengan laki-laki itu, having sex dengan perempuan itu, dengan sesama. Jadi gue pengen banget, kayaknya susah banget gue hilangkan rasa itu. Tapi saya belajar memilih untuk tidak lakukan itu. Saya jaga diri saya untuk tidak mengikuti hati yang berdosa. Ya, jaga hati ya. Dengan yang gampar bosnya. Doain supaya bosnya berubah, kira-kira gitu ya. Jadi doain gitu. Kalau orang-orang punya kecenderungan seperti itu, sebenarnya itu bagian dari pelayanan yang saudara dan saya juga bisa lakukan. Ya. Sebagai penutup saya tulis begini. Menunjukkan kasih Kristus. Mari kita tunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Ingat pelangi tadi? Janji Tuhan, pelangi mengingatkan kita akan janji setia Tuhan kepada Nuh dan semua makhluk hidup. Dalam dunia yang terus berubah, kita dipanggil untuk memahami dan merespon pergeseran makna pelangi dengan penuh kasih dan hikmat. Biarlah kita juga bawa mereka lihat pelangi Allah. Allah tetap mengasihi dan rindu mereka datang kepada Tuhan, memilih apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong kita boleh jadi pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan pun mengasihi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kecenderungan-kecenderungan seperti ini. Dan kiranya kasih Tuhan menjamah mereka. Pakai kami mengasihi mereka, untuk mereka boleh datang dan mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.